Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Hari ini Rabu 13 Oktober 2021, saya Pendeta Lolita mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini ya Allah. Kami bersyukur karena kasih karunia yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini waktu dan kesempatan Engkau beri bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Suci kuduskan hati kami. Berilah kepada kami konsentrasi yang baik, ketenangan batin hati dan pikiran, agar kami pada saat ini dapat mendengar dan meresapi firman-Mu dengan baik. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dan berkarya atas kami sekalian, sehingga dengan demikian kami dapat memaknai akan kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama firman Tuhan di bawah judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara, hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di bawah dan kadang di atas. Susah, senang, sehat, sakit, pahit, manis, silih berganti hadir mewarnai kehidupan kita. Ya, seperti roda yang berputar. Sebagaimana yang digambarkan nas kita hari ini. Dalam kehidupan Lazarus dan seorang yang kaya. Semasa hidupnya, Lazarus disebut hidup menderita. Ia bertahan hidup dengan mengemis dan makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya. Sedangkan seorang yang kaya itu, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan atau dalam kelimpahan. Ia hidup berkecukupan. Lalu diceritakan kemudian, Lazarus dan orang kaya itu meninggal. Dan keadaan mereka selanjutnya berbeda. Bisa dikatakan memutar 180 derajat. Si Lazarus yang miskin terbebas dari segala penderitaannya.
ia duduk di pangkuan Bapak Abraham, bisa dikatakan hidupnya nyaman. Sementara si kaya kesakitan dan menderita. Saudara, keduanya telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup. Dengan kekayaannya, si kaya sebenarnya bisa saja peduli dan berbagi kepada Lazarus yang miskin. Tetapi ia seperti menutup mata dan asik dengan dunianya saja. Ia lupa akan kepanaan hidupnya sebagai manusia. Seharusnya selagi ada kesempatan, si orang kaya tidak sibuk hanya memikirkan kehidupan duniawi, tetapi juga memikirkan akhirat. Ia lupa bahwa kesempatan hidup di dunia hanya satu kali saja. Sementara Lazarus dalam kesusahannya, ia bisa saja merampas, ia bisa saja mengambil makanan atau apa yang dimiliki oleh si kaya. Tetapi ia tidak melakukan apa yang jahat itu, sehingga pada saat maut datang, ia beroleh tempat yang layak baginya. Saudara, saya teringat penggalan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Ruth Sanaya. Hidup hanya kali ini saja, hidup hanya untuk sementara. Jangan sia-siakan waktumu tiada berguna. Menilik dari cerita kehidupan Lazarus dan orang kaya tadi, memang benar adanya bahwa hidup kita hanya satu kali saja, hanya untuk sementara. Ketika maut datang, apa yang kita miliki di dunia tidak lagi berarti bagi kita. Allah hakim yang adil akan mengadili manusia dengan keadilannya. Saudara, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oleh karena itu, ketika kepada kita masih diberikan masa dan waktu untuk hidup, jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada, supaya kita tidak menyesal kemudian. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita berkat-berkat duniawi ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hidup hanya bagi diri kita sendiri. Ingatlah saudara, bahwa berkat yang ada pada kita itu hanya titipan, sehingga kita memiliki orientasi yang benar dalam mengelolanya. Tentunya kita akan berorientasi kepada kebaikan. Sekecil apapun tindakan baik yang kita lakukan kepada sesama. Misalnya, kita memberikan makan kepada yang lapar, kita menolong mereka yang sakit, kita mau peduli, berbagi kasih kepada yang membutuhkan, adalah suatu tindakan yang menggambarkan kita menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Pun, ketika kita dalam kesusahan, janganlah juga menjadi alasan untuk kita melakukan berbagai tindak kejahatan, sebab segala sesuatu yang kita lakukan di dunia pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Tolonglah agar dalam segala masa dan waktu kehidupan yang masih Tuhan percayakan, agar kami dapat mempergunakannya tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama dan Tuhan. Jadikanlah kami saluran berkat bagi semua orang. Arahkan dan tuntun hidup kami seturut kehendak-Mu. Berkati kehidupan keseharian, pun pelayanan gereja-Mu di seluruh kawasan resort GKE Puruk Cahu, terkhusus yang ada di Ulung Nango. Berilah kesehatan dan kekuatan iman dan imun yang baik bagi kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa dalam segala keadaan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dan tergeletak. Karena itu apapun keadaan hidup kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.